Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbana zidna ilma wa fahma Allahumma nabil bi tabi'in Qala al-musannifu wasyarihuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Babu fadlil masajidi wa sab'atun yudilluhumullahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamu adil wa syabbu nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulun tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabashu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil masajid. Bermula ini itu bab pada menjelaskan tentang kelebihan masjid, keutamaan masjid-masjid. Wa sab'atun yudhilluhumullah. Dan juga pada bab ini akan dijelaskan mengenai tentang 7 golongan manusia, 7 orang manusia yang menaungi oleh Allah mereka itu di hari kiamat. Jadi babnya dijelaskan bab katanya mengenai tentang kiban kelebihan masjid dan juga 7 buah golongan manusia yang mana oleh Allah Ta'ala menaungi manusia itu, menaungi oleh Allah akan manusia tersebut mulai daripada padang mahsyar hingga sampai dia masuk ke dalam syurga. Hadis yang ke-104. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diambilkan hadis tersebut daripada Abi Hurairah. Semoga Allah meridai untuknya Abi Hurairah. Yang mana Abi Hurairah mengambilkan hadis tersebut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda ianya Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Bermula 7 orang manusia, yudhilluhumullah, itu menaungi akan mereka itu oleh Allah, fi dhillihi, dalam naungannya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu illa dhilluh, kecuali naungannya Allah. Kecuali naungannya Allah. Jadi bab malamnya hadis yang kita baca bab malamnya hadis yang sangat penting untuk kehidupan kita seura-ura. Yang mana esoknya kita di hari kiamat, terutama di dalam padang mahsyar, kita sangat butuh kepada kasih sayang dan rahmat Allah. Kita sangat butuh kepada naungan dan pertolongan daripada Allah. Maka Rasulullah menyampaikan yang bahawa, kata Rasulullah, ada 7 golongan umat manusia yang mana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menolong 7 golongan itu, menaungi 7 orang itu dalam naungan Allah, yang mana pada hari itu tidak ada bantuan
tidak ada pertolongan, tidak ada naungan yang lain selain daripada naungan Allah. Maka coba takalan apakah naruh getanya dalam golongannya sehingga getanya selamat singoh di ura kiamat, sehingga singoh getanya merumpak pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka munyohan naruh dalam 7 buah golongannya untuk di saat getanya baca, maka bersiap-siaplah getanya untuk taubat kepada Allah, segera untuk bertaubat kepada Allah agar termasuk ke dalam 7 golongan ini, sehingga kita semua mendapat naungan daripada Allah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Golongan yang pertama yang mendapat pertolongan daripada Allah, yang mendapat naungan dan kasih sayang daripada Allah di dalam padang mahsyar sampai kepada kita itu melewati titik siratal mustaqim, itulah imam yang adil. Imam yang adil. Apa makna imam yang adil? Imam pada dasarnya adalah man yasihu iqtida'uhu, orang yang sahlah diikutnya. Tetapi imam di sini yang dikatakan imam di sini adalah seluruh daripada orang-orang yang dia itu punya tanggungjawab. Walaupun dia itu tidak punya keluarga, walaupun dia itu misalnya tidak punya anak, tidak punya isteri, tidak punya jabatan sebagai pak kecil, bupati, bahkan presiden, akan tetapi dia itu punya wewenang menjadi imam bagi dirinya sendiri. Itulah imam untuk mengelola seluruh anggota tubuh ataupun fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah. Maka ujian tu. Tadi tu kena betul. Jadi imam yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang dia itu punya tanggungjawab. Makanya kullukum ra'in, setiap kita itu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyati. Setiap pemimpin maka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka sampai di sini, inilah orang yang pertama yang mendapat naungan Allah esoknya di hari kiamat. Itulah imam yang adil. Itulah orang yang bisa bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Maka uraya, jangankan mungkin untuk menjadi imam yang adil dalam keluarga, untuk menjadi imam ataupun pemimpin dalam kemasyarakatan sebagai pagesi, menjadi pemimpin dalam kecamatan, bupati, gubernur dan bahkan menjadi presiden, maka terkadang untuk menjadi pemimpin untuk anggota tubuh diri kita sendiri, kadang kita itu tidak sanggup ataupun masih lalai ataupun masih belum jelas kepemimpinannya, maka esoknya kita tidak akan mendapat naungan ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyabbun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh ianya pemuda dalam ibadah kepada Tuhannya. Pemuda yang tumbuh, pemuda itu dalam ibadah kepada Tuhannya. Maka sampai di sini kita itu mesti faham yang bahwasanya golongan yang kedua yang mendapat naungan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang pemuda yang pemuda itu dia itu selalu taat kepada Allah. Dia itu tidak melakukan maksiat kepada Allah. Padahal kita tahu yang bahawa seluruh tubuh kita punya darah yang mengalir. Lebih-lebih kita itu masih jiwa muda, maka dimanapun mengalirnya darah, maka di situlah letaknya syaitan. Sebagaimana kita sudah ketahui yang bahwasanya syaitan itu masuk dia itu melalui pusar kita, iaitu ketika Allah menciptakan kakek kita Adam alaihi salam, maka pada waktu itu ketika Allah mengambil tanah dari ufuk timur hingga ufuk barat, lalu menjadi segenggam, kemudian diaduk dengan air lalu dicampurkan, maka pada waktu itu dikelilingilah oleh iblis, oleh syaitan. Maka iblis melihat tanah itu. Dia mencari celah, dia itu melihat
apakah tanah segumpal itu bisa ditembusi olehnya ataupun tidak. Maka ketika itu majulah syaitan, kemudian dia itu menepuk pada tanah itu, sehingga ternyata lubanglah pada tanah itu, sehingga pada hari ini inilah yang dinamakan pada kita hari inilah pusar. Maka itu akibat daripada ulah syaitan yang mencoba untuk mencari celah untuk masuk dia itu ke dalam tubuh kita. Maka dimanapun ada mengalir darah, maka disitulah letaknya syaitan. Kecuali satu, syaitan tidak bisa masuk ke dalam hati ataupun kalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang baik. Maka syaitan tidak bisa masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena al-qalbu baitullah, hati itu rumah Allah. Maka kalau hati yang baik tidak akan bisa dimasuki oleh syaitan. Bahkan karena hatinya merupakan rumah Allah. Jadi pemuda itu selalu taat kepada Allah, selalu berubudiyah kepada Allah, ini akan mendapat naungan malaikat. Benar. Benar. Handi. Kak. Benar. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan yang ketiga yang orang mendapatkan naungan Allah, pertolongan Allah di hari kiamat adalah rajulun, seorang laki-laki, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yang hatinya itu mu'allaqun fil masajid, diikatkan fil masajid, di dalam masjid. Dalam artian golongan yang ketiga yang dia itu mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang mendapat kasih sayang, yang mendapatkan naungan Allah adalah seorang laki-laki yang hatinya dia itu selalu iaitu terikat dengan masjid. Dalam artian ketika melakukan solat 5 waktu, dia selalu di masjid melakukan secara berjamaah. Begitu juga dia itu selalu beriktikaf di dalam masjid, dan segala hal-hal yang menyangkut dengan agama dia sering. Bahkan dia itu sampai iktikaf terkadang 4 jam dalam masjid. Lagi contoh orang-orang yang kebut iktikaf di Masjid Nabawi, bahkan di Masjidil Haram di waktu berpuasa. Maka dalam halnya pemuda ataupun seseorang yang dia itu selalu berada di dalam masjid, maka dia itu akan mendapatkan pertolongan dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang ketiga. Warajulani tahabba fillah. Golongan yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai fillah karena Allah. Orang yang mendapatkan naungan Allah adalah salah satunya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, yang mana keduanya berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan berpisah keduanya karena Allah. Inilah namanya cinta karena Allah sehidup semati. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka di ketika itu bila dia berkumpul juga karena Allah, dia berpisah juga karena Allah, intinya sehidup semati. Dia itu cinta memang benar-benar karena Allah, bukan karena hanya hawa nafsu saja. Maka di sini Allah Ta'ala menaunginya nanti, memberi pertolongan untuknya nanti di hari kiamat. Jadi intinya cinta karena Allah itu ada. Bahkan disebutkan dalam hadis. Gampang dulu. Cinta karena Allah itu ada. Cinta karena Allah itu ada. Bahkan mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah bagi orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemunya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Intinya begini, dia misalnya saling mencintai kemudian menikah, punya anak, dan sampai meninggal pun dia itu masih cinta kepada suaminya, masih menjaga aib-aib suami dan lain sebagainya yang menyangkut dengan suami. Bahkan nanti
bila datangnya hari kiamat juga akan dibangkitkan bersama lagi di hari kiamat. Inilah namanya cinta sehidup semati. Makanya walaupun bagi kita laki-laki, ketika masuk ke dalam surga ada yang namanya qurratul ain, kawarir, itulah bidadari-bidadari yang cantik. Tapi tahukanlah nantinya di hari kiamat dalam surga, isteri kita lebih cantik daripada bidadari dalam surga, tapi isteri yang soleha. Maka Allah, walaupun waktu kita di dunia kita mesti tutup pakai masker muka kita ketika melihat isteri kita kerana dia tidak bisa mengurus diri, tetapi tahukanlah esoknya di dalam syurga maka Allah akan beri kecantikan kepada isteri kita lebih cantik daripada bidadari syurga. Makanya kita mempercantik diri hari ini bukan untuk orang lain, hanya untuk suami, sehingga esoknya kecantikan kita akan diberi lebih cantik oleh Allah ketimbang daripada kecantikan kita di dunia. Maka sampai di sini kita faham ada yang namanya cinta karena Allah. Mana maksudnya cinta karena Allah? Dia itu dengan saling adanya cinta mencintai, maka membawa dia lebih dekat kepada Allah, membawa dia lebih taat kepada Allah. Intinya satu kekurangan, misalnya pada suami ada kekurangan, ada kelebihan pada isteri, isteri menutup kekurangan suami. Begitu juga sebaliknya, ada kelebihan pada isteri, maka menutup kekurangan pada suami. Inilah namanya cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Inilah namanya cinta sejati sampai di bawah mati. Bukan cinta menikah berkali-kali. Ini bukan namanya cinta sejati, tapi nikahnya karena nafsu birahi. Ini bukan cinta sejati. Maka kalau kita sudah saling mencintai karena Allah, maka tidak ada lagi yang namanya kekurangan. Maka kekurangan itu kita jadikan kelebihan. Misal Tukul UMNO, kan, isteri kita ada kekurangan pada isteri kita, tapi karena cinta karena Allah, maka kekurangan itu menjadi kelebihan. Begitu juga sebaliknya, ketika isteri kita mencintai kita dengan seterusnya, dengan cinta sejati benar-benar karena Allah, karena ada agama pada diri kita yang bisa membawaki dia kepada lebih baik, maka kekurangan yang ada pada kita maka tidak nampak lagi pada isteri kita. Intinya semuanya nampak sempurna. Itu yang ke berapa? Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu di masjid, dia itu selalu berada dalam masjid. Yang ketiga adalah yang keempat adalah dua orang yang sering mencintai. Yang kelima, wa rajulan talabtu imra'atan dzatu mansibin wa jamalin. Yang kelima adalah seorang laki-laki, talabtu imra'ah, yang meminta akannya laki-laki oleh wanita. Wanita mana? Yang melamar akannya laki-laki oleh wanita. Wanita yang mana? Dzatu mansibin, wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi, dia punya jabatan. Wa jamalin, wanita yang mempunyai kecantikan. Faqala, kemudian berkata ianya laki-laki, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi laki-laki yang dia itu dilamar oleh seorang wanita yang kaya raya, wanita itu punya kedudukan yang tinggi, wanita itu punya jabatan, tapi si laki-laki ini adalah orang yang miskin. Begitu juga wanita itu mempunyai paras yang cukup cantik, yang cukup menawan. Pokoknya dia itu sangat cantik, ya kan? Ketika dia melamar kita, mengajak kita untuk menjadi suaminya, maka kita berkata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Dalam artian kita itu mencintainya jangan hanya kedudukannya dan jangan hanya dengan sebab kecantikannya. Jadi kalau misalnya dia itu punya agama kemudian melamar kita, maka pilihlah dia. Tetapi kalau misalnya kita itu hanya ada pada dirinya itulah kedudukan saja, pangkat saja dan kecantikan, sedangkan agamanya tidak ada, maka sebaiknya kita berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Intinya kenapa kita takut kepada Allah? Karena termasuk salah satu disebutkan di dalam kitab, makruh bagi kita orang yang pas-pasan, orang yang wajah kita sederhana saja, bahkan lagi ilmu tergidham kadang-kadang,
untuk menikahi wanita yang sangat cantik, makruh hukumnya. Menikahi wanita yang sangat cantik dibandingkan dengan diri kita, bukan dengan orang yang ganteng, maka hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya. Makruh menikahi wanita yang sangat cantik. Kenapa makruh? Karena wanita yang sangat cantik, ketika dia itu sangat cantik, kalau dia tidak iffah, tidak bisa menjaga diri, maka dia itu akan dilirik oleh laki-laki lain. Sehingga di sinilah timbulnya keharaman dan dosa kepada Allah. Kenapa? Karena kecantikannya. Sehingga terkadang dia itu lebih merasa wewenang ataupun lebih merasa dia menjadi pemimpin. Kenapa? Karena mengandalkan kecantikannya, sedangkan kita orang yang biasa-biasa saja. Begitu juga dengan orang yang mempunyai kedudukan. Kita tidak punya kedudukan apa-apa, kita tidak punya pangkat apa-apa, kita menikahi perempuan yang tinggi kedudukannya, tapi tidak punya agama, sudah barang tentu dia itu nanti akan mengatur kita sebagai suami. Yang ini merupakan sudah melanggar koridor syariat. Dalam syariat dijelaskan yang bahawa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita. Maka di saat laki-laki itu menjadi pemimpin bagi wanita, maka wanita adalah hanya mendengar daripada nasihat suami dan mentaati suami. Inilah kewajiban seorang wanita. Tetapi kalau wanita yang mempunyai kedudukan, ini jauh panggang daripada api. Sudah barang tentu dia lebih merasa kuat ketimbang suaminya. Maka sampai di sini, bila ada wanita yang melamar kita hanya mengandalkan kecantikan dan kedudukan, sebaiknya kita berkata, aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Tak? Termasuk makanya husnul lidina, kerana memelihara bagi dina. Tahu memelihara bagi dina. Kerana punya uring inong yang lagak, uring inong yang nak kedudukan, itu lagi habayan cit. Galak gob lain. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya blog dia oleh uring inong. Maka dah pegang. Long ya ke Allah. Baik blog ngempeng walaupun tu dengan jalan nikah. Kerana makruh ke pegang. Makruh menikahi wanita yang sangat cantik. Tapi punya nak agama di dalamnya memang gajurkan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi akan seorang wanita karena 4 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama bukan urutan terbaik. Yang pertama adalah wali jamaliha karena kecantikannya, wali maliha karena hartanya, wali nasabiha karena kedudukannya, wali diniha dan karena agamanya. Fasfar bidzatid din. Kalau kita pilih yang punya agama, maka akan terus menerus tangan kita berdebu. Apa makna berdebu tangan kita? Selalu kita dalam keadaan hidup senang di dalam rumah tangga, walaupun pada dasarnya kita tidak kaya, tapi hidup dalam berkecukupan. Yang makna bidzatid din. Jadi termasuk nyantikkan memang hal yang harum. Kan? Kemudian warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang selanjutnya, itulah yang ketujuh. Yang keenam, seorang laki-laki yang bersedekah ia akhfa, lagi yang bersembunyi. Seorang laki-laki yang bersedekah yang bersembunyi, hatta ta'lama shimaluhu, sehingga tidak mengetahui oleh tangan kirinya laki-laki ma tunfiqu yaminuhu, akan barang yang bersedekah oleh tangan kanannya laki-laki. Oleh tangan kanannya laki-laki. Oleh tangan kanannya laki-laki. Jadi orang ataupun golongan yang mendapat naungan Allah nantinya di hari kiamat adalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah nantinya di hari kiamat. Yang keenam adalah seseorang yang dia itu bersedekah karena Allah dan dia itu lebih memilih untuk menyembunyikan sedekahnya. Bagaimana dia menyembunyikan sedekahnya? Sehingga tangan kiri tidak tahu yang dilakukan oleh tangan kanan. Tangan kanan, karena ketika kita memberi adalah memakai tangan kanan. Tangan kanan yang memberi, maka tangan kiri pun tidak tahu. Ini hanya sebagai umpama saja. Jadi sehingga tidak tahu oleh tangan kiri akan apa saja yang disedekahkan oleh tangan kanan. Begitulah berarti seseorang
yang dia itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan naungan daripada Allah. Jadi bersedekah itu lillah, karena Allah. Tidak boleh ada dalam hati kita iaitu riya. Seandainya kita bersedekah karena riya, maka sampai di sini sedekah kita ataupun amalan sedekah kita tidak diberi pahala. Yang namun demikian, apakah kita itu akan berhenti bersedekah karena riya ataupun melanjutkan bersedekah karena riya? Maka lanjutkan bersedekah karena riya. Kenapa? Karena kalau kita tunggu kita itu bersedekah sewaktu kita tidak ada sifat riya lagi, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah ikhlas dalam bersedekah. Bagaimana juga, mulailah bersedekah, kemudian sedikit demi sedikit ketika sudah menjadi kebiasaan, maka sifat riya, sifat pamer yang ada pada diri kita, sifat mencari popularitas yang ada pada diri kita, maka akan hilang, akan menjadi istiqamah. Maka dalam syura dalam sedekah 50 lebih, kemudian esoknya kita bersedekah lagi 50,000, esoknya lagi, ketika sudah selalu dan selalu, maka di sinilah kita itu tidak ada lagi yang namanya sifat riya. Maka mulailah dengan walaupun dengan riya, mulailah lakukan kebaikan walaupun dengan riya, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena dengan kita memulai, maka akan membuah hasil yang namanya keikhlasan. Tapi kalau misalnya kita tidak memulai, maka sampai kapanpun tidak ada yang namanya keikhlasan. Kenapa? Karena tidak kita coba. Tetapi intinya, kalau kita bersedekah, lebih baik kita menyembunyikannya. Jangan orang tahu. Tapi kalau ada niat yang lain, kita bersedekah di hadapan umum agar tahu orang lain dan orang lain termotivasi dan semangat untuk bersedekah sama seperti kita, maka tujuan yang seperti ini dibolehkan di dalam agama, bahkan sangat dianjurkan. Kenapa? Agar terciptanya kebaikan daripada orang yang lain. Justru itu masuk ke dalam hadis, man a'ana ala maksiat, man a'ana ala khairi, adapun man dalla ala khairi falahu ajru mislihi. Orang yang menunjuki di atas kebaikan, maka baginya mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Faham? Sama tu. Wa rajulun zakarallah, dan orang laki-laki yang mengingat ia akan Allah, dan seseorang yang mengingat ia akan Allah khalian, hal keadaan ia itu yang bersembunyi, fafadat ainahu, kemudian keluarlah air, keluarlah berarti air dua mata, keluarlah air dua matanya. Jadi yang ketujuh, yang mendapat pertolongan dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dia itu selalu mengingat Allah, yang dia itu selalu bertobat kepada Allah. Ketika dia melakukan dosa, kemudian dia itu bertobat kepada Allah. Di mana dia bertobat kepada Allah? Baik sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Maka di sini ketika seseorang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu kedua air matanya keluar. Makanya kalau kita itu mengingat dosa, agar dua mata kita keluar air, maka ingatlah dalam keadaan yang tidak ada orang lain, dalam keadaan yang sepi ataupun di dalam kamar sendiri. Sehingga ketika mengingat, maka hadirlah semua dosa-dosa kita, maka keluarlah air mata yang dikatakan dengan air mata taubat. Maka air mata taubat ini, satu tetes air mata taubat, dia itu bisa memadamkan api neraka. Satu tetes air mata taubat lebih berharga daripada seluruh air yang ada di lautan. Itu air mata taubat. Makanya kita itu mengeluarkan air mata karena mengingat dosa. Karena mengingat dosa. Jangan karena putus cinta. Jangan karena cobaan yang ada pada diri kita. Terkadang kita terklik, keluar air mata pagar ketika kita itu dicoba oleh Allah, diberi ujian oleh Allah. Maka di ketika itu, kalau seandainya kita menangis karena cobaan daripada Allah, itu salah satu tanda kita itu tidak bersabar atas ujian Allah.
Bagaimana juga menangis boleh, tetapi jangan sampai kita itu mengeluh sampai mengatakan Allah itu tidak adil, sehingga akibatnya adalah yang terjadi kita itu tidak menerima qada Allah, tidak menerima takdir Allah. Maka sebagaimana kata Allah, man lam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak rida dengan ketentuanku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak bersabar di atas cobaanku, falyatlub rabban suwai, maka cari Tuhan selainnya tu, kata Allah. Bahkan dalam hadis kursi disebutkan, falyakrut min tahtas sama, keluar olehmu daripada bumiku, kata Allah. Jadi ini ancaman. Makanya bersedih. Bahkan ini menjadi anjuran dan kewajiban, itulah bersedih sampai keluar air mata karena melakukan dosa. Sehingga kita itu meminta ampun kepada Allah dengan istighfar, mengucapkan berarti astagfirullah dengan lidah kita. Kemudian hati kita merasa menyesal dan tidak ingin untuk mengulangi lagi. Begitu juga seluruh anggota tubuh kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka dalam hadis ini yaqussu alaika, menceritakan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan 7 golongan yang mana mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana mendapatkan pertolongan Allah ataupun penjagaan Allah? Itulah yumat'uhum bil karamah. Allah taala memberi karunia kepada mereka itu dengan kemuliaan. Wa yuhituhum, dan juga meliputi Allah akan mereka itu dengan kecukupan, dan mengumumi mereka itu dengan rahmatnya Allah pada hari yang mudrilah manusia di hadapan Allah. Maka ketika itu fala tadnu minhum asyamsu, ini yang paling penting. Jadi intinya pada hari kiamat kita semua akan berdiri di hadapan Allah, kita semua akan disidang oleh Allah. Maka ketika itu matahari sejengkal di atas kepala, lalu bumi dijadikan sebagai perak, sebagai besi, sehingga karena matahari selalu dekat di atas kepala dan bumi dijadikan sebagai besi, maka sudah barang tentu kita tidak akan sanggup menahan panasnya matahari. Tetapi 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan Allah, naungan daripada Allah, maka mereka itu matahari tidak dekat dengannya, jauhkan matahari. Walaupun orang lain dekat dengan matahari, tetapi kita dipindahkan oleh Allah pada tempat yang mana tempat itu tidak dekat dengan matahari, ataupun dengan izin Allah kita itu tidak terkena panasnya matahari. Makanya yang pertama adalah orang yang adil. Orang yang adil. Apa makna adil? Alladhi yasna'u kulla syai' fi mawdi'i. Orang yang adil adalah orang yang dia itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah orang yang adil. Dia itu memposisikan dirinya sebagai pemimpin, lalu menyalurkan kepada yang dipimpinnya sesuai dengan perintah, sesuai dengan anjuran, sesuai dengan hak masing-masing. Inilah namanya orang yang adil. Inilah orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian ada yang mengatakan maksud adil adalah orang yang sederhana ataupun tawasud, menengahi pada amalannya, sehingga dia itu tidak lalai dan juga tidak terlalu melampaui batas. Jadi dia itu beramal karena Allah dan dia itu tidak lalai daripada amalannya, baik pada akidah, baik pada amalannya maupun pada akhlaknya. Ada juga yang dikatakan dengan orang yang adil adalah al-muti' li ahkamillah, orang yang taat bagi hukum-hukum Allah. Orang yang taat bagi hukum-hukum Allah. Orang yang taat bagi hukum-hukum Allah. Ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan, yang dikatakan dengan pemimpin yang adil adalah al-mura'i li huquqir ra'iyah, orang yang menjaga bagi hak-hak rakyatnya. Maka kalau itu yang menjadi pengertian daripada pemimpin, wa huwa amun fi kulli man wakkala ilaihi umurul muslimin, dianya itu mengumumi pada tiap-tiap orang
yang ditugaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan ataupun pekerjaan-pekerjaan orang Islam. Semuanya berarti kita mau. Semuanya kita mau. Ya. Nampak? Kan? Makanya wafil hadis, dalam hadis yang kita baca asasnya, maka Rasulullah al-hasu al-adli wa al-istiqamah. Jadi Rasulullah mengajak kita, menganjurkan kita untuk selalu berbuat adil dalam agama, dan juga selalu untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi anjuran dalam hadis ini adalah diperintahkan kita untuk selalu dalam keadaan berbuat adil, memberikan hak-hak orang lain sesuai dengan haknya, lalu beristiqamah dalam kebaikan. Makanya doa selalu Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Ya Allah, rizkikan olehmu akan taufik kepada kami dan hidayah kepada kami dan istiqamah di dalam kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian ikhlasu ibadatillah. Ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Jadi dalam hadis ini dianjurkan agar kita itu selalu ikhlas dalam beribadah. Makanya kullun nasi halikun. Setiap manusia itu celaka illa alim, kecuali orang yang berilmu. Wa kullu alim halikun. Tiap-tiap orang yang berilmu itu juga celaka illa amil, kecuali orang itu beramal dengan ilmunya. Wa kullu amil halikun. Tiap-tiap orang yang beramal itu celaka illal mukhlis, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Makanya kita itu dituntutkan sebagaimana yang kali tabut di dalam kitab Tamyiul Ghafilin, kita itu dituntutkan untuk menjadi orang yang beriman, mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah. Ya. Jadi mukminan muti'an, mukhlisan. Kun mukminan muti'an mukhlisan. Jadilah kamu itu orang yang beriman, lagi yang ikhlas, lagi yang taat, lagi yang ikhlas. Kemudian husnul muamalah bainahu wa bainal khaliq. Ya, dianjurkan dalam hadis ini agar kita itu bermuamalah antara hubungan kita berbuat baik ataupun hubungan baik antara kita dengan Allah Jalla wa Ala, dan juga antara sesama makhluk. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Makanya kita berdoa, Allahumma ja'alna mu'minan salihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'ah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman, mahbuban indallah, mahbuban indaka, yang dicintai di sisi engkau, wa indan nasi jami'ah, dan di sisi sekalian manusia yang beriman. Di sisi manusia yang beriman. Kemudian wa fadlu sadaqati tatawu, yaitu dianjurkan dalam hadis ini adalah kelebihan bersedekah sunnah. Jadi dalam hadis ini ada anjuran, yaitu banyak sekali fadilah kita bersedekah sunnah. Wal mubalaghah fi ikhfaiha, dan diperintahkan untuk kita untuk selalu agar kita itu menyembunyikan daripada sedekah. Adapun amal wajibah, adapun sedekah yang wajib, fa'ilan wa aflan, maka menyiarkannya, mengumumkannya, memberikan di hadapan khalayak ramai, itu lebih baik. Faham di sini? Sedekah sunnah, maka lebih baik kita menyembunyikannya agar orang lain tidak tahu. Bahkan jangan tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu kalau sedekah sunnah lebih baik seperti itu. Adapun sedekah yang wajib, maka diperintahkan bagi kita agar menyiarkannya, mengumumkannya. Kenapa? Agar menjadi motivasi dan malu orang-orang yang tidak mau membayar sedekah wajib, yaitu seperti zakat. Seperti zakat. Maka sedekah wajib yang akan merupakan 4, syiarkan. Beritahukan sedekah wajib. Ikut gap je. Long dah jaga kedai apa? Nampak jaga kedai long 1 juta. Jaga kedai long cetuk. Ikut gap je. Ngai tipu. Tinggal orang lain, orang yang teruk jaga kau. Selang gemukat betul tagai. Long kok raya lu mukat. Dua abah muka lu mukat. Maka sampai di sini kita faham yang bahasanya kalau untuk mensyiarkan kewajiban
mengumumkan kewajiban, melakukan kewajiban di hadapan ramai, ini ada afdalnya, ada keutamaannya, sehingga orang yang lain diikut kita tanya. Sehingga ada anjuran di dalam agama itulah melakukan salat berjamaah. Kemudian yang terakhir dalam hadis ada anjuran yang bahwasanya fadilatul baka, kelebihan kita itu menangis min khasyatillah, daripada takut Allah, karena takut kepada Allah, wa khafu min ifah, dan takutnya beserta memelihara takut kepada Allah beserta memelihara diri daripada dosa, dan zuhud, dan menjadikan amal-amal yang saleh karena Allah. Jadi inilah anjuran-anjuran yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Jadi kesimpulannya, nanti di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, maka ada 7 golongan yang akan ditolong dan dinaungi oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang adil, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat kepada Allah. Yang ketiga adalah orang yang selalu berada dalam masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang kelima adalah orang laki-laki yang ketika dia itu diminta oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah orang laki-laki ataupun seseorang yang bersedekah, yang dia itu menyembunyikan sedekahnya adalah sedekah sunat, sehingga tidak tahu tangan kiri apa saja yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dan juga yang terakhir, yang ketujuh adalah seseorang yang dia itu mengingat Allah dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sendiri, berada di dalam kamar yang tidak ada orang lain, lalu keluar air matanya karena mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga dia itu menjadi air mata menjadi air mata taubat yang dapat memadamkan panasnya api neraka. Wallahu a'lam bishawab.